Ternyata, interview dengan focus group discussion itu berbeda loh. Mengenal focus group discussion. Focus group discussion adalah suatu teknik yang dimanfaatkan oleh para peneliti guna mengumpulkan suatu kelompok dan membahas suatu topik tertentu yang spesifik. Dari banyaknya kelompok yang terpilih, umumnya peneliti akan mengambil suatu kesimpulan dari pendapat berdasarkan topik yang telah ditentukan. Tujuan umum focus group discussion adalah untuk menyamakan setiap persepsi atas suatu isu ataupun topik atau minat tertentu di dalam dunia kerja, yang pada akhirnya nanti akan melahirkan kesepakatan dan juga pengertian baru terkait isu tersebut. Dalam hal seleksi karyawan, maka tujuan focus group discussion adalah untuk bisa mengetahui tingkat kreativitas dan juga kemampuan berpikir para kandidat yang berdasarkan pada ide dan juga solusi yang mereka tawarkan pada suatu masalah tertentu. Karakteristik dari focus group discussion. Pertama, adanya seorang fasilitator dari perusahaan. Tugas dari fasilitator di dalam focus group discussion adalah menentukan jalannya diskusi yang sedang dilakukan. Mereka mempunyai hak untuk mendorong para peserta yang dianggapnya pasif agar lebih mau mengungkapkan pendapatnya. Fasilitator juga memiliki hak untuk menghentikan peserta yang dinilai terlalu dominan. Kedua, kandidat pelamar dibagi beberapa kelompok. Perlu kita ketahui bahwa semakin banyak individu dalam satu kelompok akan semakin baik. Idealnya, jumlah individu yang terdapat di dalam satu kelompok terdiri dari 6 hingga 8 individu. Namun, bisa juga terdiri dari 12 hingga 15 individu. Tergantung pada topik yang ingin dibahas. Bila sudah sebanyak itu, maka diperlukan juga moderator yang kuat untuk bisa memberikan fasilitas yang berlangsung saat diskusi. Ketiga, peserta memiliki kesamaan suatu hal. Di dalam focus group discussion, setiap kandidat karyawan nantinya akan memperoleh lembar kertas yang isinya suatu studi kasus yang harus dibicarakan bersama di dalam kelompok. Umumnya, topik itu sudah ditentukan terlebih dahulu oleh moderator ataupun pihak perusahaan, sehingga hasilnya nanti akan cenderung homogen atau sama. Keempat, dilaksanakan dalam suatu ruangan. Hal ini harus dilakukan agar bisa menciptakan suatu suasana serius namun juga santai. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk membuat para kandidat tidak merasa takut dan dapat menyatakan pendapatnya, walaupun baru mengenal peserta diskusi lainnya ketika melakukan focus group discussion. Kelima, durasi berlangsungnya focus group discussion sangatlah beragam. Dalam melakukan focus group discussion, durasi juga menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para peserta diskusi. Karena tema atau isu sudah ditentukan dan peserta diskusinya adalah lebih dari 2 orang. Perbedaan antara interview dan focus group discussion. Pertama, jumlah peserta. Umumnya, jumlah peserta dari focus group discussion adalah sekitar 4-15 orang. Itu artinya di dalam focus group discussion, kita akan bertemu dengan kandidat lain yang menjadi saingan. Hal ini tentu berbeda dengan interview pada umumnya, yang mana akan ada 1 orang kandidat dinilai oleh 1 atau lebih pihak pewawancara. Kedua, hal-hal yang ditanyakan. Dalam suatu wawancara kerja, setiap calon pelamar umumnya akan ditanya terkait berbagai hal yang sederhana yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal itu tentu berbeda dengan proses focus group discussion. Setiap calon pelamar umumnya akan diberikan suatu isu atau topik dan pertanyaan yang umumnya tidak berhubungan dengan dunia kerja, namun menyinggung topik tertentu yang pada saat itu tengah banyak diperbincangkan di media atau suatu konflik yang mungkin sangat mudah dijumpai sehari-hari. Lalu, para kandidat akan diminta untuk mencari solusi bersama terkait isu tersebut. Sebelum waktu habis, maka setiap kelompok diskusi harus bisa memberikan kesimpulan berdasarkan arahan yang sudah diberikan pada awal diskusi. Ketiga, hasil akhir. Seperti yang sudah kita ketahui dalam suatu wawancara kerja atau interview,
Pihak HRD akan berhadapan dengan data individual dari setiap kandidat, bukan pada suatu proses kelompok. Sementara itu, di dalam focus group discussion, pihak moderator akan memberikan materi berbentuk suatu topik agar bisa dibahas bersama. Lalu, setiap peserta akan diberi waktu selama beberapa menit untuk bisa memahami materi tersebut. Berikut merupakan tips-tips yang bisa kita lakukan pada saat mengikuti focus group discussion. Pertama, jadilah diri sendiri. Seperti halnya dalam tes psikologi yang lain, kita hanya perlu untuk menjadi diri sendiri. Bertingkahlah sesuai diri dan norma yang ada dan tidak terlalu berlebihan. Ikutilah focus group discussion secara natural. Kedua, percaya diri. Kelancaran dari mengikuti focus group discussion tergantung dari bagaimana kita menyikapi sesi tersebut. Meskipun kita telah mempersiapkan materi dan simulasi dari jauh hari, akan percuma jika kita gugup dan kurang percaya diri. Karena penilai akan mengobservasi bagaimana kepribadian kita saat menghadapi masalah. Ketiga, lebih inisiatif. Ketika peserta focus group discussion memiliki inisiatif dalam sebuah sesi, kita akan dinilai memiliki jiwa leadership. Di samping itu, ketika kita berinisiatif, berarti kita sudah meraih nilai kepercayaan diri. Kita bisa mengingatkan peserta lain tentang waktu penyampaian pendapat, memberikan solusi, ataupun mempengaruhi orang lain dengan mengajak berpikir. Keempat, tulis secara jelas dan singkat solusi dan argumen. Menuliskan beberapa poin penting yang akan kita sampaikan akan sangat berguna. Salah satunya adalah ketika kita lupa. Catatan tersebut bisa kita jadikan rujukan. Selain itu, ketika kita telah menulis poin penting, penjelasan argumen kita akan menjadi lebih terstruktur. Kelima, komunikasikan argumen dengan baik. Setelah kita menuliskan apa yang dipikirkan, saatnya kita menyampaikannya dengan sopan dan elegan. Kemampuan komunikasi akan menuntun kita untuk mempengaruhi orang lain. Tapi bukan berarti kita memaksa, sehingga nantinya kita akan memperoleh nilai leadership, karena leader adalah orang yang mempengaruhi orang lain. Keenam, dengarkan dan berempati pada orang lain. Catatlah poin penting yang disampaikan anggota lainnya, agar kita bisa menunjukkan ketertarikan pada argumennya. Ketujuh, jangan mendominasi layaknya moderator. Kita merupakan peserta dalam subjek penelitian atau penyeleksian. Jangan sampai kita mendominasi atau bahkan mengambil alih peran moderator. Dan terakhir, dahulukan kepentingan kelompok. Utamakan kesepakatan bersama dalam focus group discussion. Biasakan untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati oleh kelompok. Kita juga harus bisa bertindak menyesuaikan apa yang disepakati kelompok. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, dan hidupin lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan untuk mengembangkan karirmu bersama Halo Learn. Halo Learn, accelerate your career.